keluar saya pakai sarung apa percaya gak apa itu bohong kamu gak ada bersihnya Ya Allah bersih ya. kenapa kamu ketawa Bersih hari itu. Lanjut. kabar Makar. Kalau tadinya Hidori hanya bermaksud menghancurkan nama baik Yahya dengan tipu dayanya, sekarang ia bertekad untuk membinasakannya. Penolakan serta pengusiran Yahya dirasakannya benar-benar suatu penghinaan. Iblis semakin menguasai dirinya. Segera tangisnya berhenti, dirapikannya pakaiannya kembali. Seperti tidak terjadi sesuatu yang atas dirinya, Hidori memutar langkahnya ke istana Raja Herodus. Setelah membersihkan matanya hingga tak terlihat bekas menangis, ia masuk kamar raja. Oh, Herodia pula. Herodia. Enggak Hidoria. Oh, Herodia, apakah yang membawamu ke sini sayang? Anjay. Tanya Raja Herodus senang sekali. Matanya henti-henti memandang wajah Herodia yang jelita, tubuhnya yang indah. Terlebih tatkala hidung raja mencium bau wangi semerbak, raja benar-benar mabuk payah. Aduh Herodia kekasihku, alangkah cantiknya engkau hari ini, melebihi hari-hari sebelumnya. Ya dah nikah ya? belum lah kan yang disetujui Engkaulah bidadariku yang tak ada dua di dunia. Jika ada wanita yang paling cantik di dunia, tak salah lagi, pasti engkaulah orangnya. Hahaha. Raja Herodus menarik napas panjang-panjang. Ia mencium bau wangi yang semerbak itu sampai ke hulu hatinya. Dihirupnya udara dalam matanya yang dipejamkan, seperti ia ingin menelan Herodia cerita yang berdiri di depannya. Ya, lawan dikit. makan enggak makan rupanya Herodia sadar bahwa raja benar-benar tergila-gila kepadanya. Apa saja yang dimintanya pasti dikabulkan oleh raja. Herodia, katakanlah apa maumu. Kedatanganmu dengan pakaian seindah ini betullah ada maksudnya. Katakanlah apa saja yang kau minta pasti kuberikan. Katakanlah, kata Raja Herodis seraya mendekat dan mencium tangan Herodia. Sungguhkah paduka raja? Tanya Herodia dengan suara merayu. Tentu Herodia, bukankah engkau bidadariku? Raja mengeluh Herodia keras-keras hingga baju Herodia bagian atasnya terlepas. Bagaimana kalau saya minta kepala Yahya? Kata Herodia membujuk. Hah? Kepala Yahya? Raja Herodis terkejut juga. Tanpa disadarinya, ia mendorong tubuh Herodia dan melangkah menjauh. Ya, kepala Yahya, nabi palsu itu. Ialah satu-satunya perintah perkawinan kita. Karena itu saya menginginkan kepalanya. Lagi pula, apa Herodia? Dia melarang perkawinan kita. Sebetulnya bukan karena larangan Taurat, tapi karena dia menginginkan aku. Dia mau aku menjadi miliknya. Tapi aku tidak mau. Aku hanya milik paduka raja, kata Herodia menjutikan jarum siasat liciknya. Mendengar kata-kata Herodia, iblis lalu tertawa-tawa. Karena memang itulah tujuan iblis. Sejak di surga bersama Nabi Adam, iblis sudah bersumpah akan menyesatkan manusia. Sedangkan Tuhan akan mengutus Nabi untuk menuntun manusia ke jalan yang benar. Iblis menginginkan agar manusia berbuat dosa, ingkar kepada Tuhan, agar manusia itu menjadi temannya di dalam neraka jahanam kelak. Apa kau bilang? Yahya yang kurus kering dan sok alim itu melarang perkawinan kita karena menginginkan engkau? Tanya raja dengan suara tinggi. Hatinya panas, darahnya terasa seperti mendidih. Ya, tidak salah lagi, karena itulah saya menginginkan kepalanya. Bawalah kepalanya kepadaku, dan aku ini sepenuhnya menjadi milik paduka raja. Tidak ada lagi yang berani merintangi perkawinan kita lagi. Baiklah kalau begitu, akan saya tangkap dia, akan saya penggal kepalanya, teriak raja marah. Raja lalu memanggil orang kepercayaannya. Tangkap Yahya Pembaptis, penggal kepalanya, bawa kepalanya kemari, sekarang juga, perintah raja. Tapi paduka raja, ada apa? Katakan. Maaf paduka raja, kami khawatir akan akibatnya, sebab Yahya itu mempunyai pengaruh yang sangat luas di kalangan rakyat. Ia pun sangat dihormati para ulama, karena itu kami khawatir akan membawa akibat buruk bagi paduka raja. Kata orang kepercayaan itu memberanikan diri. Tidak peduli, jalankan perintahku atau kepalamu dulu yang aku tinggal, teriak raja marah karena perintahnya dibantah.
Baik, perintah paduka akan kami jalankan, kata orang kepercayaan raja itu setelah ia pergi ke rajutan. Bersama komandan pengawal istana, orang kepercayaan raja itu lalu membawa pasukan tentara. Mereka mencari Yahya. Setelah bertemu tanpa banyak pertanyaan, Yahya mereka tangkap. Lalu mereka bawa ke penjara. Di sana kepalanya dipenggal. Kepalanya itu Lalu mereka bawa ke penjara. Di sana kepalanya dipenggal. Kepalanya itu lalu dibawa ke hadapan raja. Oleh raja lalu diletakkan di hadapan Herodia. Herodia puas. Raja pun senang. Raja telah memperlihatkan kekuasaannya. Tak ada yang berani menantangnya. Sekarang rencana perkawinan mereka tidak ada yang menghalangi lagi. Raja hukuman dari Tuhan. Raja Herodus memanglah seorang raja yang alim. Raja yang durhaka kepada Tuhan. Hati dan telinganya telah tertutup untuk suara kebenaran. Seruan Nabi Yahya tidak didengarnya sama sekali. Dia telah jauh tersesat ke dalam pelukan iblis. Demikian juga kebanyakan pembantu raja. Mereka mengikuti contoh yang diperlihatkan oleh raja. Setelah Yahya terbunuh, beneran, oh my god. Orang-orang yang tetap berpegang pada jalan Allah lalu memalingkan muka kepada Zakaria. Kepada orang tua yang sudah sangat lanjut usia itulah mereka menggantungkan harapannya. Zakaria ini bapaknya ya? Ya. Bapaknya Yahya ya? Tidak mana ya? Kau dengar? Oh anu yo, sida Zakaria tuh payah hendak bertemu berembuk anak yo. Iya, betul. Mereka mendatangi Zakaria dan meminta pendapatnya. Raja Herodus yang mendengar hal itu bukan main marahnya. Iblis benar-benar sudah merasuk hatinya. Ia putuskan sendiri, Zakaria pun harus dibunuh. Tangkap Zakaria dan penggal kepalanya. Saya tidak mau melihatnya hidup lagi, perintah raja kepada orang kepercayaannya. Tapi paduka raja, tidak ada tapi, atau kepalamu yang terlebih dahulu aku tinggal, teriak raja. Sejak membunuh Yahya, Raja Herodus memang semakin memarah. Tidak sedikit pun ketentraman di dalam hatinya. Orang kepercayaan raja itu lalu pergi bersama sepasukan tentara untuk menangkap Zakaria. Nabi Zakaria mendengar anaknya telah dibunuh dan sekarang tentara Raja Herodus sudah mencarinya pulang, lalu melarikan diri. Berhari-hari tentara Herodus menjelajahi pelosok kota Yerusalem. Tetapi Nabi Zakaria tidak juga ditemukan. Jumlah tentara kemudian ditambah untuk mencari Zakaria. Raja mengeluarkan maklumat. Barang siapa yang menemukan atau dapat menunjukkan di mana tempat persembunyian Zakaria akan diberi hadiah yang sangat mahal harganya. Rakyat tidak memperdulikan maklumat dari raja itu. Mereka tidak ikut mencari Zakaria. Mereka membiarkan saja tentara Raja Herodus sibuk sendiri. Mereka malah memberikan perlindungan kepada Zakaria. Dalam pada itu, Zakaria yang sudah sangat lanjut usianya itu terus berpindah-pindah tempat. Ia harus bersembunyi dari penglihatan orang banyak dan tentara raja. Sebab orang bisa saja tergoda oleh hadiah dari raja. Akan tetapi rupanya sudah takdir bagi Zakaria bahwa ia akan mengalami juga nasib buruk seperti apa yang dialami oleh anaknya. Untuk menjadi pelajaran bagi Bani Israel yang kejahatan dan kerusakan moralnya sudah lewat batas itu. Pada suatu hari terciumlah oleh mata-mata raja bahwa Zakaria sedang bersembunyi di sebuah kebun di pinggir kota Yerusalem. Ratusan tentara bersenjata lengkap segera dikerahkan mengepung kebun itu. Kebun itu dikepung ketat siang dan malam. Zakaria yang ada di tengah kebun itu tidak dapat meloloskan diri. Gila ya? Sementara seluruh kebun dikelilingi pagar manusia. Pasukan pencari merayap meneliti setiap batang pohon. Setiap jengkal atau tanah kebun itu mereka jelajahi. Akhirnya Zakaria terjepit. Tentara yang mencarinya siap menangkapnya. Pada saat itu terjadilah satu mukjizat. Sebuah pohon yang besar batangnya membelah diri. Ke dalam batang pohon itu Zakaria masuk. Setelah Zakaria berada di dalam batang pohon itu, batang pohon kembali merapatkan diri. Prajurit Herodus yang mencari Zakaria kehilangan jejak. Iblis yang melihat persembunyian Zakaria lalu menjelma menjadi manusia. Dia memberitahu kepada tentara Herodus bahwa Zakaria bersembunyi di dalam batang pohon yang besar itu. Komandan tentara itu sebenarnya kurang percaya akan kata-kata iblis itu, tapi dipotong juga lah batang pohon itu. Pohon itu tumbang, tapi Zakaria tidak kelihatan. Kemanakah Zakaria? Tidak ada yang tahu.
Hanya Tuhanlah yang maha tahu. Tapi karena sejak saat itu Nabi Zakaria tidak pernah muncul lagi. Banyak orang mengira bahwa Zakaria sudah meninggal, yaitu waktu batang pohon itu dipotong. Tak lama setelah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya meninggalkan dunia ini. Loh, sampai situ mah kisahnya Zakaria. Kan nggak tahu di mana. Jadi nya masih hidup kan? Yang tahu Tuhan apa? Allah yang tahu. Tak lama setelah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya meninggalkan dunia ini, datanglah Nabi Isa Al-Masih ke kota Yerusalem. Sebelumnya Nabi Yahya sudah memberikan kesaksian bahwa Nabi Isa itu adalah rasul dan atau utusan Allah. Ketika Yahya dan Zakaria meninggalkan dunia ini, Isa sudah mulai menjalankan tugas kenabiannya. Nabi Isa berseru kepada Bani Israel agar kembali ke jalan Allah, kembali kepada syariat agama Nabi Musa yang murni. Isa menyerukan bahwa ia adalah utusan Allah yang diutus untuk menuntun mereka ke jalan yang benar. Diserukannya agar Bani Israel meninggalkan segala kejahatan, kerusakan moral dan kebejatan akhlak mereka yang luar biasa. Tapi seruan itu ditolak oleh Bani Israel dan rajanya. Hanya sedikit saja yang mengikuti Isa. Nabi Isa bahkan hendak mereka hukum mati pula di kayu salib. Tapi Tuhan menyelamatkan Isa. Yahuda muridnya yang berkhianat diserupakan Tuhan seperti Isa. Oh, ini tahu kan ya? Si Yahuda itu yang disalib. Nabi Isa dinaikkan ke langit. Yahuda muridnya yang berkhianat diserupakan Tuhan seperti Isa. Tentara raja lalu menangkap Yahuda dan mereka hukum mati di kayu salib. Mereka mengira sudah membunuh Isa, padahal Nabi Isa telah diangkat Allah ke sisinya. Karena kejahatan Bani Israel sudah melewati batas, sedang utusan yang dikirimkan kepada mereka hendak mereka bunuh semuanya. Maka Allah lalu menghukum Bani Israel. Bani Israel menjadi bangsa yang terus menerus terjajah. Palestina dan akan menjadi korban pembunuhan orang-orang yang memusuhi mereka. Bangsa Israel itu kemudian terusir dari negerinya. Di Al-Quran tuh gini, tuh Bani Israel itu kan pernah damai, perang terus. Dan bangsa Israel itu kemudian terusir dari negerinya. Mereka hidup cerai-berai di seluruh seantero bumi. Mereka dikejar dan dibunuh. Hidup mereka tidak akan pernah tentram sampai hari kiamat. Setelah penolakan Bani Israel terhadap Nabi Yahya, Zakaria dan Isa itu, negeri mereka diserbu dan diduduki musuh silih berganti. Mereka mengencar ke berbagai negeri dan menjadi warga negara berbagai bangsa di Afghanistan. Sementara itu hukuman bagi mereka terus berlanjut. Hitler, tahu ada Hitler? Hitler yang tentara Jerman tuh, komandan tentara Jerman yang hidungnya yang tegak cari Chaplin tuh, tahu deh yang gitu hormatkan. Sementara itu hukuman bagi mereka terus berlanjut. Hitler, diktator Jerman yang keladi Perang Dunia Kedua misalnya, membunuh jutaan orang Yahudi tanpa sebab yang jelas dan masuk akal. Ada kata-kata Hitlernya sengajanya nyisatkan orang-orang Yahudi agar kita tahunya aja orang sudah tuh gak mana. Barulah pada tahun 1949 bangsa Israel yang tercerai-berai itu berhasil mendirikan negara Israel. Itu pun dengan pertumpahan darah yang tidak habis-habisnya sampai hari ini. Sampai hari ini kutukan Tuhan terus berjalan terhadap bangsa Israel. Negara-negara Arab yang sebenarnya satu moyang dengan mereka, yaitu Nabi Ibrahim, tidak menerima mereka. Negara Israel yang mereka dirikan sekarang dengan kekerasan dan pembunuhan itu oleh negara-negara Arab tidak pernah diakui dan dianggap tidak ada. Untuk mempertahankan dirinya, Israel sampai hari ini harus terus-menerus berperang atau membunuh. Keinginan mereka untuk membunuh tidak pernah selesai, tapi pembunuhan itu mengakibatkan mereka terus-menerus menjadi korban pembunuhan. Bagaimana akhirnya kisah Bani Israel ini hanya Tuhanlah yang maha tahu. Tidak pernah membaca bukunya. 30 habis dah.
Spoiler itu Nabi Isa. Mudah-mudahan Next episode. selanjutnya ada sinetron Indonesia. Siapa Nabi Yahya? Ya, dari bapaknya dicari, bapaknya tahu sayang. Tidak ada kan, tidak tahu. Ya belum kerekam deh.